jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Ranger Lite Z1. Nah, pertama kali saya lihat sepatu ini, saya sedikit bertanya-tanya ya, apa sih yang spesial dari sepatu ini? Apakah dengan embel-embel nama Ranger sendiri, atau memang sepatu ini sedikit dipaksakan untuk jadi naik kelas? Nah, kita akan cari tahu ya, apa sih yang spesial dari sepatu ini. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kita akan bahas dulu beberapa hal dari sepatu ini. Seperti biasa lah, untuk harga, bahan, teknologi, bobot, dan juga varian warnanya. Nah, pertama untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol di kisaran harga yang ya lumayan mahal ya, di harga 750 ribuan. Kemudian untuk bobotnya sendiri. Nah, untuk bobotnya sendiri kalau yang saya pilih ini ada dua ya, yang varian warna black gold dan yang warna white navy ya, atau navy white ya, seperti ini. Dan kebetulan yang warna black gold ini saya pilih size 41, dan yang warna white navy ini saya pilih yang size 42. Nah, ada yang sedikit lucu di sini ya, karena memang yang size 41 itu lebih berat sekitar 10 gram dari yang size 42 ini, dimana memang yang size 41 kalau ditimbang yang kanan sendiri itu ada di 298 gram dan yang kiri ada di 302 gram, jadi totalnya ada di 600 gram pas ya, seperti itu. Dan yang size 42 ini malah lebih ringan 10 gram ya, dimana yang kiri sendiri ada di 299 gram dan yang kanan sendiri ada di 291 gram, jadi totalnya itu di 590 gram. Jadi malah yang size 42 yang lebih ringan 10 gram ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk varian warnanya sendiri ada tiga ya. Yang pertama yang white navy ini, kemudian ada yang black gold, kemudian yang terakhir itu ada yang red black. Nah, kemudian selanjutnya sepatu ini juga udah support wide fit ya, jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar ya pasti nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, seperti tipikal sepatu Li-Ning pada umumnya ya, dia udah wide fit support seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut bahas untuk bahan dan teknologinya. Nah, untuk bahannya sendiri ya, di bagian uppernya memang nggak ada yang spesial dari bahannya ya, karena memang seperti biasa dia mengkombinasikan bahan breathable mesh dengan bahan TPU hot melt seperti ini, jadi nggak ada synthetic leathernya ya di bagian upper sepatu ini. Kemudian untuk desainnya sendiri ya, kalau untuk desain sendiri ini kalau menurut saya pribadi sih ya bagus ya, di bagian uppernya dan juga di bagian midsole-nya desainnya ya tipikal sepatu Ranger lah. Jadi ini sama persis seperti seri-seri Ranger yang high end dan juga mid end-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknologi di bagian uppernya ya. Nah, untuk teknologinya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya perfect fit upper yang berfungsi untuk menjaga kenyamanan kaki kalian ya, karena memang sepatu ini di bagian uppernya itu didesain khusus mengikuti kontur kaki kalian, sehingga akan memberikan support yang lebih maksimal dan juga membuat sepatu ini terasa fit di kaki ya, sehingga movement kalian akan terasa lebih suportif ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian selanjutnya ada teknologi breathable mesh yang berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara di dalam sepatu ini dan juga meningkatkan kenyamanan kaki kalian. Jadi otomatis kaki kalian akan berasa adem ya ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian di bagian heel counternya sendiri dia sudah menggunakan heel support ya, yang agak keras seperti ini, yang berfungsi sebagai stabilizer dan juga menopang kaki kalian ya, dan juga memberikan support ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian di area toe box sendiri dia seperti biasa dibikin agak keras seperti ini, tapi ini juga nggak keras amat ya, jadi tetap nyaman ketika dipakai. Dan fungsinya sendiri adalah untuk melindungi kaki kalian dan juga untuk meningkatkan durabilitas dari sepatu itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri ini terbuat dari bahan EVA seperti ini, dan ini insole-nya ini sama persis dengan seri Saga Lite kemudian Cloud SX ya. Jadi dia menggunakan insole di harga 400-500 ribuan seperti ini ya. Sangat disayangkan ya, karena memang harganya sendiri sudah 750 ya, seperti itu. Jadi dia belum menggunakan insole yang mid ataupun high end-nya dari Li-Ning seperti itu. Nah, tapi overall sih memang feel-nya ini nyaman dan empuk, dan juga kainnya ini keset ya, jadi otomatis bisa meminimalisir slide yang terjadi pada kaki kalian ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk top line-nya sendiri ya, atau di bagian spons areanya ini ya lumayan suportif ya, nggak tebal-tebal amat dan juga nggak tipis-tipis amat, jadi ya enak lah ketika dipakai seperti itu. Dan untuk lidah sepatunya belum ada pengaitnya ya, jadi masih polos seperti ini. Dan untuk collar liningnya sendiri atau pelapis di sisi bagian dalamnya sendiri ini berasa adem ya ketika dipakai. Dan untuk polanya sendiri ini hampir mirip dengan Li-Ning Ultrafly ya, seperti itu, jadi nyaman lah ketika dipakai. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri dia menggunakan bahan pylon ya, dengan teknologi bounce dan juga teknologi cushion tentunya. Nah, untuk teknologi cushion sendiri sudah tentu diletakkan di high impact-nya sepatu ini, yang berfungsi untuk
membuat sepatu ini berasa lebih nyaman ketika dipakai. Jadi berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Jadi itu dapat meminimalisir resiko cedera dan juga meredam shock yang terjadi, sehingga feedback yang dirasakan di kaki, di lutut dan juga di engkel kaki kalian itu akan dapat diminimalisir dan juga meningkatkan kenyamanan kaki kalian lah, seperti itu. Kemudian untuk teknologi bounce sendiri ini memang untuk teknologi high end ya, dan juga mid end di sepatu lining. Jadi dia sudah disematkan. Jadi fungsi teknologi bounce sendiri ini adalah untuk merilis energi impact yang terjadi ya. Jadi ini hampir sama dengan energy returning mid ya. Jadi untuk bahan midsole-nya ini dibuat dengan bahan pairen khusus yang memang mampu merilis energi impact yang terjadi ya, sehingga akan berefek kepada movement kalian akan berasa lebih smooth, kemudian berasa ada energi tambahan juga ya, dan juga merilis energi impact yang terjadi. Jadi membuat movement kalian akan berasa lebih nyaman lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian midfoot area-nya sendiri dia sudah menggunakan teknologi TPU insert atau Pro Bar Lock ya, yang berfungsi sebagai stabilizer untuk meningkatkan stabilitas dari sepatu ini dan juga menjaga kaki kalian dari risiko cedera ya, terutama twist pada kaki kalian. Nah, jadi itu dia ya fungsi dari teknologi Pro Bar Lock di bagian midfoot area sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk outsole-nya sendiri sudah tentu dia terbuat dari bahan rubber karet non marking dengan teknologi Max Grip Sole andalan dari Li-Ning ya. Jadi memang gripnya sendiri ini enak banget sih, jadi menggigit banget ya dengan teknologi Max Grip Sole itu sendiri. Nah, untuk di bagian midsole dan outsole-nya sendiri ini memang sama persis dengan seri-seri Li-Ning Ranger, baik itu yang Ranger Pro ataupun yang Li-Ning Ranger Lite-nya. Jadi sama persis ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk harga, bahan, teknologi, bobot dan juga varian warna dari sepatu ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih yang spesial dari sepatu ini. Pertama kita akan bahas untuk di bagian uppernya ya. Nah, untuk di bagian uppernya sebenarnya nggak ada yang spesial ya, karena memang sepatu-sepatu Li-Ning di harga 400-500 ribuan juga punya desain dan juga punya bahan yang sama seperti sepatu ini ya. Jadi menurut saya untuk di bagian uppernya ini nggak ada yang spesial sama sekali ya, seperti itu. Kemudian di bagian insole-nya sendiri apalagi ya, karena memang untuk insole-nya sendiri dia masih menggunakan insole sepatu Li-Ning di harga 400 sampai dengan 500 ribuan seperti ini. Jadi yang membuat sepatu ini spesial memang di bagian midsole-nya kalau menurut saya pribadi ya, karena memang untuk midsole-nya ini sama persis seperti seri Ranger yang ada di atasnya, yaitu seri Ranger 6 dan juga seri Ranger 6 Lite seperti itu, dimana memang dia menggunakan teknologi nggak sekedar cushion aja, dia menggunakan teknologi bounce, dimana memang untuk teknologi bounce ini memang biasanya ada di sepatu-sepatu high end-nya Li-Ning. Nah, untuk teknologinya tadi sudah saya jelaskan di awal ya, fungsinya apa dan juga bahannya itu seperti apa. Nah, jadi itu yang membuat sepatu ini jadi lebih spesial ya, karena memang untuk feel-nya sendiri ya ketika dipakai memang untuk midsole-nya ini benar-benar enak banget ya. Jadi benar-benar berasa empuk, benar-benar berasa ada rebound energi ya ketika saya lompat ataupun ketika saya landing menggunakan sepatu ini. Walaupun memang dia bentuknya flat ya, jadi nggak kelihatan bouncy ya ketika kita sekedar lihat aja seperti itu. Tapi ketika dipakai memang benar-benar berasa empuk dan juga memberikan feeling yang benar-benar nyaman di kaki kalian ketika kalian menggunakan sepatu ini seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman yang menurut saya yang membuat sepatu ini jadi spesial seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai impression pemakaiannya itu seperti apa. Nah, di bagian uppernya sendiri kalau saya pakai memang karena karakter sepatu ini wide ya, jadi nyaman banget di kaki saya dan juga benar-benar terasa fit di kaki dengan teknologi perfect fit upper tadi, dan juga sepatu ini berasa adem ya dengan teknologi breathable mesh dan juga untuk collar Li-Ning yang di sisi bagian dalamnya itu benar-benar berasa adem ketika dipakai seperti itu. Jadi di bagian uppernya itu nggak ada masalah sama sekali ketika saya pakai, nyaman dan juga berasa suportif di kaki. Kemudian di bagian midsole-nya sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi, memang benar-benar enak banget lah ketika dipakai, empuk, kemudian nyaman dan juga mampu meredam impact yang terjadi ya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk rubbernya sendiri juga enak banget ya ketika dipakai di lantai keramik, itu benar-benar keset, benar-benar menggigit. Jadi movement kalian itu berasa benar-benar lincah ya. Untuk sudden move itu benar-benar enak banget ketika menggunakan sepatu ini. Jadi tipikal sepatu Li-Ning banget lah, enak banget gripnya ya, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah untuk stabilitas dan juga fleksibilitasnya. Nah, pertama untuk stabilitasnya. Nah, untuk stabilitasnya sendiri ini enak banget sih ketika dipakai, karena memang dia sudah pakai Pro Bar Lock dan juga heel support ya di bagian belakangnya sini,
Jadi otomatis movement kalian itu berasa lebih suportif ya, dan juga sepatu ini nggak gampang twist ya. Nah ini jadi enak lah ketika dipakai, untuk stabilitasnya itu benar-benar enak lah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk fleksibilitasnya sendiri. Nah untuk fleksibilitasnya sendiri memang itu hal yang paling penting di sepatu badminton kalau menurut saya pribadi ya, dimana memang sebagian besar pemain badminton itu jauh lebih suka sepatu fleksibel dan juga masih tetap terasa stabil. Nah sepatu ini punya karakter seperti itu ya, dimana memang dia terasa lentur seperti ini tapi juga tetap stabil ketika dipakai. Nah enak banget nih sepatunya seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini. Pertama untuk kelebihannya sendiri. Nah untuk kelebihannya sendiri, pertama uppernya terasa adem, kemudian terasa suportif, kemudian juga sudah wide fit support, dan yang paling penting sepatu ini berasa ringan di kaki. Jadi beratnya itu cuma 590 sampai dengan 600 gram, jadi itu masih lumayan ringan lah ketika dipakai seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk midsole-nya ini benar-benar berasa empuk ya, seperti yang saya bilang tadi, dan juga berasa stabil dan juga fleksibel ketika dipakai. Nah kemudian selanjutnya untuk kekurangannya sendiri. Nah untuk kekurangannya sendiri, pertama memang harganya masih lumayan mahal ya, di harga Rp750.000 tadi. Dan selanjutnya untuk insole-nya dia masih menggunakan insole sepatu Li-Ning harga Rp400-500.000 seperti ini. Jadi belum dapat insole high end-nya Li-Ning seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini. Jadi secara overall kalau menurut saya pribadi memang sepatu ini nyaman lah ketika dipakai, entah itu di bagian uppernya, di bagian insole-nya, di bagian midsole, dan juga untuk rubbernya sendiri juga enak banget ketika dipakai di lapangan indoor seperti itu. Nah jadi demikian saja untuk review kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang pengen beli sepatu ini. Nah jadi sepatu ini kalau menurut saya di harga Rp750.000 tadi masih recommended dan masih worth it untuk dibeli dengan midsole yang memang benar-benar enak seperti ini ya. Nah jadi demikian saja untuk review kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.